Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Nah, berhubung saat ini kita lagi PSBB, jadi segala aktivitas diharapkan dapat dilakukan di dalam rumah. Salah satunya yaitu proses belajar mengajar seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk yang menonton. Your point is an elephant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah, lebih tepatnya sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Lalu, bagaimana awal mula Islam bisa masuk serta berkembang di Indonesia? Nah, itu dapat dijelaskan oleh beberapa teori. Namun, yuk kita bahas dulu perkembangan Islam di dunia. Islam lahir dan berkembang di Jazirah Arab sekitar abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di awal perkembangannya, Islam sangat ditentang oleh masyarakat Mekah. Namun, setelah Nabi hijrah ke Madinah, di kota ini Islam diterima dan mulai mengalami perkembangan. ويحفظ أرضه وعسكره. وأحسب أن أبا عبيدة ينتظر. Setelah Nabi wafat, perkembangan Islam dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pemimpinnya di antara lain Abu Bakar Ash-Shidi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Peninggalan empat khalifah ini, Islam semakin berkembang pada masa dinasti Umayyah serta dinasti Abbasiyah. Wilayah taklukannya semakin luas, bahkan sampai ke bagian utara benua Afrika. Dan nah, kapan dan di mana tepatnya Islam masuk ke Indonesia itu tidak diketahui secara pasti. Namun, ini dapat dijelaskan oleh beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dapat dijelaskan oleh beberapa teori. Yang pertama, teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Ada beberapa bukti yang memperkuat pendapat ini. Di antaranya, di Samudra Pasai, mazhab yang paling terkenal yaitu mazhab Syafi'i. Ini sama dengan mazhab yang terkenal di Arab pada masa itu. Selain itu, bukti yang memperkuatnya yaitu penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai sama dengan budaya yang digunakan di Mesir.
Teori ini adalah teori yang paling banyak didukung terkait bagaimana Islam bisa masuk ke Nusantara. Ada beberapa tokoh yang mendukung teori ini, salah satunya yaitu Buya Hamka. Ia berpendapat bahwasanya Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau pada awal-awal tahun Hijriah. Pendapat ini diperkuat dengan adanya naskah kuno dari Cina yang berisikan telah bermukim sekelompok bangsa Arab di kawasan pantai barat Sumatera, yaitu di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jadi prasasti Islam yang ada di Sumatera Utara yang selama ini saya teliti itu prasasti Islam dalam bentuk batu nisan di makam Muslim lah. Nah, selanjutnya yaitu teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwasanya Islam dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Drewes. Sebenarnya Drewes bukan menyebutkan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara adalah para pedagang Gujarat, namun para saudagar Arab yang pernah singgah ke India untuk mensiarkan Islam. Pendapat ini diperkuat dengan ditemukannya makam Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang bertahunkan 1292 yang bercorak Gujarat. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwasanya Islam dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Persia pada abad ke-13. Dikarenakan di Nusantara pada masa itu ajaran yang paling terkenal ialah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya persamaan budaya antara Persia dan Indonesia. Contohnya penyelenggaraan peringatan 10 Muharram. Goodbye.
konsep kita adalah lengkap hadir atau yang mewakili Mojo Pantai Kata, kawan wisatawan dan datang Tabuy, Sile, Simarantang. Ada yang ditimpa tabu sedang damai dan malahan Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, chão, chão.